antibodi yang terbentuk oleh sel B tadi itu beragam, namanya poliklonal. Nah, secara gampangnya, walaupun pekerjaannya tidak gampang ya, kita pilih salah satu, kemudian dibiakkan. Jadi pilih yang paling spesifik akan melawan antigen, kemudian dibiakkan. Nah, ini namanya antibodi monoklonal. Sehingga dia bekerja spesifik dan lebih efektif dalam menanggulangi suatu penyakit tertentu. Misalnya terhadap kanker, kita pilih yang memang dia mampu mengenali dan mengikat sel-sel kanker, gitu ya. Nah, itu adalah antibodi monoklonal. Kemudian terapi yang lain adalah menggunakan sel limfosit T. Kenapa sel limfosit T? Karena limfosit T ini dapat teraktivasi lalu menghasilkan berbagai macam sitokin. Salah satunya juga akan mengaktifkan sel B atau limfosit B yang akan menghasilkan antibodi. Jadi diberikan limfosit T kepada pasien. Kemudian yang lain dengan menggunakan sel dendritik. Nah, sel dendritik ini merupakan salah satu sel yang disebut sebagai sel darah putih yang digunakan oleh Pak Terawan ini, Dokter Terawan. Dia menggunakan sel dendritik, kemudian dilatih supaya menjadi peka dan lebih efisien dalam menghadapi paparan antigen. Yang lain adalah terapi sitokin. Banyak jenis sitokin ya. Yang paling sering digunakan adalah sitokin interferon. Mungkin kalian sudah pernah dulu belajar interferon ini adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi oleh virus biasanya. Nah, sitokin inilah kemudian dikumpulkan, diambil dari individu yang sudah pernah terinfeksi, kemudian diberikan kepada pasien yang mengalami masalah sistem imun pada sistem imunnya. Kemudian ada checkpoint inhibitor. Jadi ini akan menghambat suatu antigen yang berikatan pada sel-sel inangnya sehingga tidak terjadi ikatan. Kalau tidak terjadi ikatan, ini akan dapat mencegah terjadinya infeksi. Kemudian imunoterapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan suatu virus tertentu. Nah, ini ada yang namanya virus onkolitik. Virus ini dapat menginduksi terjadinya lisis sel-sel yang terinfeksi oleh virus patogen atau oleh sel kanker. Jadi dia dapat melisiskan sel-sel kanker. Kemudian vaksin. Nah, vaksin ini kan tujuannya membentuk antibodi. Jadi vaksin juga termasuk ke dalam suatu terapi imun atau imunoterapi. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ya, jangan tunggu saya selesai. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada antibodi monoklonal. Jadi antibodi ini akan mempunyai kemampuan mengenali reseptor yang ada di sel kanker. Maka dipilihlah antibodi yang spesifik ini untuk dijadikan imunoterapi. Nah, seandainya tidak dipilih, jadi masih dalam bentuk poliklonal, nah kerja dari antibodi ini kurang efektif karena mungkin ada antibodi lain yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengenali sel-sel kanker. Sehingga supaya sel antibodi ini lebih efektif bekerja, maka sel-sel antibodi yang lain ini dihilangkan. Jadi yang diambil satu klon saja yang memang betul-betul sesuai dan mempunyai reseptor pada sel kanker. Sehingga disebut sebagai monoklonal antibodi. Nah, saat ini sudah ada secara komersial monoklonal antibodi
Misalnya yang dinamakan sebagai alemusumab, kemudian ada durvalumab. Nah, ini MAB ini adalah MAB ya. MAB ini adalah monoklonal antibody. Nah, depannya namanya ini adalah nama pabrik ya, nama pabriknya biasanya. Jadi belakangnya diakhiri dengan MAB atau kita baca MAB, gitu ya. Nah, bagaimana? Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya boleh raise hand ya, karena raise hand sehingga nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Bagaimana antibodi monoklonal ini bekerja terhadap sel kanker? Jadi tadi sudah saya jelaskan ada antibodi ini mengenali antigen di permukaan sel kanker karena sel kanker ini memiliki reseptor yang dapat dikenal oleh antibodi. Gitu. Jadi dengan terikatnya sel kanker oleh antibodi, maka sel kanker ini dapat dinetralisir atau kemudian dapat lebih mudah dikenali oleh sel-sel imun kita sehingga dihancurkan. Nggak mau pindah ya. Nah, jadi selain itu, selain ada lisis oleh ikatan antibodi dengan reseptor tadi, antibodi monoklonal ini dapat menghambat sinyal sel-sel kanker untuk melakukan pembelahan. Karena sinyalnya dihambat, maka terjadi penghentian pembelahan sel kanker yang dapat menyebabkan sel kanker ini habis. Tidak ada lagi sel-sel kanker baru yang tumbuh. Jadi sinyalnya dihambat. Sehingga tidak mampu melakukan pembelahan sel. Tidak mampu memperbanyak diri. Nah, itu cara kerja dari antibodi monoklonal. Beberapa antibodi monoklonal juga dilengkapi dengan suatu bahan radioaktif ya yang ditempelkan pada antibodi. Nah, ketika antibodi mengenali sel kanker dengan berikatan pada reseptornya, maka bahan radioaktif ini akan mematikan sel kanker. Secara teori seperti itu ya. Kemudian terapi berikutnya adalah dengan menggunakan terapi sel limfosit T yang saat ini beredar dengan nama komersial CAR-T terapi. Ya. Nah, ini ada kepanjangannya CAR ini. Ya. Nah, ini adalah limfosit T yang diambil dari tubuh penderita. Jadi limfosit T-nya diambil. Ya, kenapa, Wita? Ya, limfosit T diambil dari tubuh penderita. Kemudian sel limfosit T yang diambil ini kemudian dimodifikasi di laboratorium sehingga sel T yang tadinya tidak dapat menghasilkan reseptor yang sesuai dengan protein pada sel kanker, kemudian sel T ini berubah ya, terjadi modifikasi karena memang sengaja dimodifikasi yang menghasilkan sel T dengan reseptor yang dapat mengenali sel kanker, sehingga sel kanker dapat diikat. Nah, inilah yang disebut dengan CAR atau chimeric antigen receptor. Artinya bahwa reseptor ini merupakan hasil modifikasi di luar tubuh, ya, di luar tubuh individu yang menghasilkan suatu reseptor yang dapat mengenali sel-sel kanker atau antigen, gitu. Nah, setelah setelah terjadi modifikasi ini, sel limfosit ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh penderita untuk membunuh sel kanker. Nah, ini
sejak tahun 2017 sudah ada sel limfosit atau CAR-T ini yang disetujui untuk pengobatan terutama pada CA, akut limfoblast limfoma ya. Tetapi memang sangat ketat pengawasannya karena dapat menimbulkan efek samping. Jadi digunakan dalam taraf yang terbatas ya. Nah, kenapa ada istilah chimerik atau chimera? Ini dalam mitos atau mitologi Yunani, ini adalah makhluk yang sangat kuat yang namanya chimera yang dapat berperang ya, mengalahkan hewan-hewan lain. Jadi ada istilah chimerik karena memang di limfosit ini dimodifikasi memiliki chimerik ya terhadap antigen. Nah, ini prinsip kerja dari CAR-T terapi tadi. Ketika pasien diambil darahnya, lalu diambil limfosit T-nya ya, kemudian dimodifikasi sehingga di bagian permukaan dari sel limfosit T ini memiliki chimerik antigen tadi, yaitu anti CD19 CAR. Sehingga nanti setelah ini siap, seperti ini jadinya bentuknya, yaitu dengan modifikasi tadi, sehingga si limfosit T ini memiliki reseptor terhadap sel-sel kanker. Nanti dimasukkan lagi ke dalam tubuh pasien. Nanti setelah di tubuh pasien, dia dapat mengenali sel-sel kanker untuk dimusnahkan. Yang lain adalah terapi dengan sel dendritik. Nah, kalian tahu sel dendritik bekerja secara non-spesifik, ya. Mereka dapat melakukan pengenalan terhadap antigen, kemudian menghancurkannya dan kemudian menyajikannya untuk dikenalkan kepada sel-sel limfosit T. Ini kayaknya ada yang ketutupan tulisannya. Sebentar. Nah, udah terlihat ya. Nah, jadi dia mampu mempresentasikan protein dari sel kanker kepada limfosit T. Nah, stimulasi sel dendritik ini dilakukan di laboratorium. Kalau teorinya yang disampaikan Dr. Terawan tuh gampang banget. Diambil sel limfosit T-nya, kemudian dicampur dengan sesuatu istilahnya ya. Kemudian menyebabkan sel limfosit T ini mampu mengenali sel kanker gitu. Nah, memang secara teori begitu, tapi pelaksanaannya tidak semudah itu ya. Jadi memang harus dilakukan dengan sangat cermat untuk memodifikasi dari limfosit T ini sehingga dia akhirnya mampu mengenali sel-sel kanker. Atau untuk latihan sel dendritik, nah sel dendritik ini dipapar dengan sel kanker sehingga dia menjadi sensitif dan lebih cepat responnya ketika ketemu dengan sel kanker lagi. Seolah-olah prajurit yang dilatih gitu ya. Si dendritik ini, oh udah pernah ketemu, jadi gampang mengenali lagi ketika ketemu lagi dengan sel kanker. Nah, ini sudah juga sudah ada secara komersial juga sudah dilakukan, terutama untuk pengobatan kanker prostat sudah menggunakan sel dendritik ini. Nah, ini salah satu contoh layanan terapi sel dendritik ya, yang dinamakan sebagai dendritik sel vaksin terapi. Lalu yang banyak dan sudah umum dilakukan adalah terapi sitokin. Masih ada yang ingat terapi sitokin? Salsabila. Ini kalian nggak harus on kamera ya? Pada off nih kameranya, saya nggak bisa lihat wajahnya. Ya, salsa.
Apa itu sitokin? Kita udah kuliah waktu imunologi 1 ya. Masih ingat nggak sitokin? Masih ingat? Tadi dengerin saya nggak? Mendengarkan, Bu. Iya. Masih ingat nggak apa itu sitokin? Sitokin tahu, Hmm? Siapa tapi yang menghasilkan sitokin? Apa aja ya, yang termasuk sitokin? Gitu, coba. Masih ingat nggak? Oke. Wita, Wita di kelas 1A. Pernah dengar sitokin, Wita? Pernah, Bu. Siapa yang menghasilkan sitokin? Siapa yang menghasilkan sitokin? Ayo, pada lupa ya. Nabilah Najwa. Ingat nggak? Sitokin itu apa sih? Siapa yang menghasilkan? Nabilah mana ya? Kursinya kosong nih. Hadir, hadir Bu, ada Ada. Bu. Oh, ada. Terlalu ke atas kameranya, jadi nggak kelihatan mukanya. Ya. Atau siapa yang bisa jawab? Boleh? Boleh raise hand? Fabian, apa itu? Oh, ini Cinta Lestari. Silakan, Cinta. Ibu izin menjawab. Ya. Untuk sitokin itu dihasilkan oleh makrofag, limfosit T, sel dendritik, sama sel B. Oke. Oke. Limfosit T ngasilin nggak? Tadi kan sel B ya, limfosit B. Yang limfosit T-nya menghasilkan sitokin nggak? menghasilkan, Bu. Menghasilkan. Ya. Hampir semua sel dalam komponen sistem imun itu dapat menghasilkan sitokin. Tapi memang sitokin yang dihasilkan itu berbeda-beda ya. Nah, eh, sebagai contoh, terima kasih Cinta. Sebagai contoh, interferon itu adalah salah satu sitokin yang paling pertama dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi. Hampir semua sel terinfeksi dapat menghasilkan interferon. Interferon ini ada yang merupakan interferon alfa, beta, gamma. Lalu interleukin. Nah, ini interleukin juga dihasilkan oleh makrofag. Tadi benar kata Cinta ya. Interleukin dihasilkan oleh makrofag, lalu limfosit T juga menghasilkan interleukin, sel dendritik juga dapat menghasilkan interleukin. Banyak jenis interleukin yang dihasilkan. Ada IL-2, IL-3, 4, 5, dan seterusnya banyak. Nah, ini beda sel, mungkin beda sitokin yang dihasilkan. Tetapi satu sel tidak hanya satu jenis sitokin yang dihasilkan. Dan sitokin yang sama tidak hanya satu sel yang menghasilkan, tapi bisa beberapa sel menghasilkan sitokin yang sama. Gitu ya. Nah, sitokin ini adalah protein. Gitu. Umumnya dihasilkan karena adanya respon imun, artinya harus ada paparan oleh benda asing. Oke, ya untuk mengingat lagi tentang sitokin. Kemudian pada terapi sitokin ini yang sering dipakai adalah interferon dan interleukin. Interferon ini bersifat sebagai antiviral dan juga dapat membantu penghancuran sel-sel kanker, ya. Nah, sebagai contoh interferon alfa ini sering digunakan untuk terapi yang namanya
Kaposi sarkoma atau melanoma. Ini adalah jenis-jenis kanker. Kemudian interleukin 2 sering digunakan untuk terapi melanoma pada kanker ginjal. Gitu. Jadi pada orang dengan kanker biasanya sistem imunnya terganggu sehingga sitokin yang dihasilkannya pun kurang. Nah, ini perlu diberikan terapi sitokin supaya sistem imunnya bisa bekerja. Kalau sitokinnya tidak ada, maka sistem imun juga tidak dapat bekerja. Bagaimana cara sitokin bekerja? Ya, silakan Zahra. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu, Ya. kalau imunoterapi itu kan ada efeknya. Nah, itu lebih besar efeknya imunoterapi atau kemoterapi? Dan apakah di Indonesia pengaplikasiannya imunoterapi bagi penderita kanker itu udah umum atau belum gitu? Ya, oke. Zahra, bagus pertanyaannya ya. Efek samping kemoterapi dengan imunoterapi mungkin sama-sama besar ya efek sampingnya sebenarnya. Tetapi yang lebih umum memang kemoterapi karena imunoterapi ini hitungannya mahal. Gitu, belum tercover misalnya oleh BPJS gitu. Jadi hanya katakanlah yang punya duit gitu bisa melakukan imunoterapi. Dan karena efek sampingnya juga fatal, artinya kalau berlebihan juga dapat merusak jaringan. Kemoterapi pun sama, merusak juga jaringan lain yang tidak kanker, yang bukan merupakan sel kanker gitu ya. Nah, jadi penggunaan imunoterapi benar-benar pengawasannya harus ketat, dosisnya juga harus benar-benar sesuai gitu. Jadi yang lebih umum memang kemoterapi, tetapi efek sampingnya sama-sama ya, Zahra ya. Itu yang bisa saya jawab. Jadi bukan karena efek sampingnya yang menyebabkan kemoterapi lebih umum, tetapi mungkin secara ekonomi lebih terjangkau dibandingkan dengan imunoterapi. Itu ya. Zahra, bisa dipahami? Ya, baik Ibu, makasih. Oke. Bagaimana sitokin bekerja melawan kanker? Dia memperlambat pembelahan sel. Karena sitokin, misalnya interferon, dia akan menghambat replikasi sel-sel kanker. Dia menghambat ya. Dia masuk ke dalam sel, kemudian menghambat sel kanker ini supaya tidak membelah. Kemudian dapat menstimulasi sel-sel imun untuk membunuh sel kanker. Jadi karena sitokin ini bekerja mengaktifkan sel-sel imun, dengan demikian maka proses pembunuhan sel kanker ini dapat didukung oleh adanya imunoterapi. Ya. Kalau kembali ke kemoterapi, kalau kemoterapi dia bekerja hanya langsung menghancurkan sel kankernya saja tanpa melalui pengaktifan dari sistem imun kita. Dia hanya menghancurkan saja gitu ya. Artinya ketika diberikan terapi dia akan bekerja menghancurkan, tetapi pada saat terapi dihentikan tidak ada lagi kelanjutan pekerjaannya. Berbeda dengan imunoterapi, dia akan terus mengaktifkan respon imun yang bertujuan untuk membunuh sel kanker. Nah, itu juga membedakan kemoterapi dengan imunoterapi. Lalu dapat menstimulasi sel kanker untuk menghasilkan protein yang dapat dikenali oleh sel-sel imun. Jadi dia bekerja secara tidak langsung ya. Jadi sel kanker yang diikat oleh imunoterapi tadi, misalnya diberikan antibodi ya, maka sel kanker ini menjadi teraktivasi menghasilkan protein yang dapat memudahkan sel imun untuk mengenali dan menghancurkannya. Jadi kayak memperlihatkan diri jadinya sel kanker ini saya, sehingga mudah dikenali oleh oleh sistem imun kita kemudian dihancurkan. Gitu ya. Jadi memudahkan pengenalan. Nah, itu untuk
sitokin. Kemudian berikutnya adalah imunoterapi berupa checkpoint inhibitor. Jadi dia bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang mencegah respon imun bekerja pada sel-sel kanker. Jadi ini dilakukan penghambatan kerja protein atau protein checkpoint yang mencegah respon imun bekerja pada sel-sel kanker. Nah, ada sistem di mana suatu kanker ini dapat menghambat respon imun kita untuk mengenalinya. Nah, inilah yang kemudian dihambat balik lagi oleh checkpoint inhibitor. Jadi penghambatan ini dihambat sehingga tidak terjadi hambatan gitu ya dari sistem imun kita untuk mengenali sel kanker gitu. Jadi protein checkpoint ini dapat mengaktifkan atau menonaktifkan respon imun pada target tertentu. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, ini misalnya ada antigen, kemudian sel reseptor. Nah, sel kanker bisa menghambat ikatan ini. Nah, inilah kemudian dicegah, penghambatan ini dicegah oleh checkpoint tadi. Sehingga sel-sel kita, sel misalnya limfosit T, ini masih dapat mengenali sel kanker untuk dihancurkan. Gitu. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah beberapa di antara, ini ya, ada yang namanya CTLA4, cytotoxic T lymphocyte associated protein 4. Jadi bekerja di protein 4-nya. Ada PD1, PDL1 ya, program cell death protein. Kemudian ada program cell death ligand 1. Nah, ini adalah contoh-contoh dari checkpoint inhibitor yang dapat mencegah penghambatan oleh sel-sel kanker tadi. Lalu ada juga yang memanfaatkan virus untuk imunoterapi tadi. Jadi virus dimasukkan ke dalam sel kanker untuk membunuh sel-sel kanker itu sendiri. Ya. Nah, diharapkan juga di dalam terapi ini respon imun dari proses onkolisis ini sehingga sel-sel kanker banyak yang dapat dibunuh. Jadi dengan adanya virus terjadi aktivasi respon imun yang kemudian dapat menyerang sel kanker, ya. Jadi ini di mana sel-sel onkolitik virus ini bekerja terutama pada sel-sel yang mengalami kanker atau mengalami pertumbuhan yang berlebihan. Kalau sel kanker ini kan mengalami pertumbuhan yang berlebihan. Sedangkan pada sel normal ini dia tidak bersifat tidak dapat melisiskan sel normal. Tetapi sel-sel kanker ini karena dia memperbanyak diri sangat cepat sehingga dalam posisi membelah ini dia menjadi sangat rentan ya, sangat rentan sehingga virus ini bisa masuk kemudian dapat menghancurkan sel-sel kanker. Sedangkan pada yang sel sehat atau sel normal ini kan mutasinya atau pembelahan selnya tidak cepat sehingga virus juga tidak bisa mengganggu sel-sel yang sehat gitu ya. Jadi tidak terjadi kehancuran pada sel-sel yang sehat. Berbeda dengan sel kanker, ini dapat dihancurkan oleh virus onkolitik. Nah, berikut adalah terapi vaksin. Nah, berbeda dengan imunoterapi menggunakan antibodi tadi, pada terapi vaksin ini menggunakan vaksin tertentu sehingga kalian tentu tahu ya, vaksin adalah sebenarnya bibit penyakit yang dilemahkan ya, disuntikkan sehingga di dalam tubuh pasien akan terbentuk antibodi. Nah, untuk mengatasi kanker, maka digunakanlah protein atau DNA dari kanker ya yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi respon imun sehingga akan terbentuk antibodi terhadap kanker. Nah, dengan bantuan tadi
antibodi yang terbentuk oleh karena adanya stimulasi oleh kanker, maka dia juga akan mampu melakukan pengikatan terhadap sel kanker dan menetralisirnya serta memudahkan pengenalan oleh sel-sel komponen sistem imun kita. Nah, beberapa yang termasuk vaksin untuk terapi ini adalah vaksin DNA. Jadi kita tahu semua sel kita di dalam inti selnya ada DNA, gitu ya. Jadi dibikinlah vaksin DNA sehingga di dalam tubuh kita kemudian akan terbentuk antibodi terhadap DNA. Kemudian ada protein, ada vaksin sel kanker yang dibuat dari sel kanker tadi. Tentu sel kanker ini mengalami dilakukan modifikasi sehingga dia tidak ganas seperti kanker yang alamiah, tetapi dimodifikasi sehingga sel kankernya ini tidak mampu memperbanyak diri dengan cepat, dan ini dijadikan sebagai vaksin. Kemudian ada sel dendritik juga sama, tujuannya adalah membentuk antibodi terhadap sel dendritik. Kemudian yang terakhir ada vaksin anti-idiotype. Nah, ini adalah vaksin yang diperoleh dari antibodi yang melawan kanker. Jadi hasilnya nanti juga dia akan menjadi pengganti sel kanker itu sendiri sebagai antigen. Ya. Nah, ini tentu mengalami proses tertentu. Jadi semua bahan-bahan tadi, apakah DNA, protein, sel kanker, dan sebagainya mengalami proses biasanya menggunakan suatu kultur jaringan, lalu difiksasi dengan formalin sehingga dia tidak memiliki sifat seperti aslinya, tidak ganas ya, lalu ditambahkan yang namanya ajuvan. Ini adalah tambahan pada vaksin, biasanya digandengkan dengan bahan-bahan tadi supaya lebih imunogenik. Jadi dia lebih mampu menghasilkan antibodi gitu. Nah, maka antibodi inilah yang kemudian akan bekerja untuk melawan sel kanker. Nah, ya, silakan Dea. Ibu izin bertanya. Ya, Yang silakan. tadi Ibu maaf yang terapi virus itu kan Ya. tadi tuh virusnya tadi digunakan untuk melawan sel kanker. Terus kan virusnya tadi dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itu Ya. tuh virus yang digunakannya itu virus seperti apa dan apakah ada virus khusus untuk membunuh sel kanker tersebut? Ya, Seperti itu. oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Dea. Nah, ini udah saya sampaikan ya. Namanya virus onkolitik, sorry. Jadi memang dia khusus dapat melisiskan sel kanker, gitu. Jadi dia bersifat seperti sel kanker sebenarnya. Jadi ketika dia disuntikkan ke dalam tubuh pasien, maka dia akan membentuk antibodi terhadap virusnya yang mempunyai sifat mirip dengan sel kanker. Sehingga dia pun juga mampu mengikat sel kanker gitu. Jadi memang virusnya khusus. Namanya virus onkolitik. Jadi dia mempunyai kemampuan atau mempunyai sifat yang mirip dengan sel-sel kanker. Gitu. Sehingga ketika dijadikan sebagai vaksin, maka di dalam tubuh orang yang divaksinasi dengan virus tadi akan membentuk antibodi yang juga dapat antibodinya ini dapat mengenali kanker atau sel-sel kanker, gitu ya, sehingga bisa mengikat sel kanker, gitu. Bisa dipahami, Dea? Bisa Ibu. Oke, Makasih. jadi bukan sembarang virus ya, ada virus tertentu gitu. Dan ini pun pasti dilemahkan. Oke, kita masih ada lagi, kita lanjut ke konsep imunisasi.
mungkin waktunya sudah ini ya, hampir habis, tapi saya percepat bahwa pada imunisasi ini sebenarnya upaya kita untuk mengebalkan tubuh dengan memberikan vaksin. Tadi vaksinnya berasal dari macam-macam. Yang jelas kita menyuntikkan sesuatu antigen. Antigen ini biasanya dilemahkan, kemudian di dalam tubuh akan membentuk antibodi. Itu namanya imunisasi aktif. Sedangkan imunisasi pasif itu adalah dengan memberikan antibodi ke dalam tubuh atau memberikan sitokin misalnya ke dalam tubuh, yang artinya bahwa tubuh tidak perlu membentuk sendiri tapi sudah diberikan dari luar, gitu ya. Beda dengan yang aktif tadi, kita memberikan vaksin maka di dalam tubuh terbentuk antibodi. Nah, ini yang membedakannya. Jadi ada kekebalan pasif dengan menyuntikkan tadi antibodi, bisa juga sitokin atau serum, ya. Ini adalah imunisasi pasif. Misalnya pemberian anti tetanus serum. Nah, itu pasif karena kita memberikan antibodi ke dalam tubuh pasien atau seseorang. Tetapi kalau misalnya kalian melakukan vaksinasi COVID kemarin, nah itu adalah aktif. Karena tubuh secara aktif akan membentuk antibodi, bukan diberikan dari luar. Nah, itu konsepnya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi, di dalam imunisasi ini yang tadi ada aktif, ada pasif. Nah, yang aktif berarti kan diberikan vaksin atau diberikan bibit penyakit. Nah, ada yang bersifat alamiah. Alamiah ini jadi mendapatkan bibit penyakit secara alamiah. Misalnya kalian ada temannya yang flu gitu. Kemudian ketularan dalam tubuh terbentuk antibodi terhadap flu. Nah, itu alamiah karena kalian mendapatkannya dari alam, bukan karena disuntik. Tetapi kalau misalnya kalian sengaja mau vaksin flu ke Bio Farma supaya dalam tubuh saya terbentuk antibodi. Nah, itu namanya kekebalan aktif secara buatan karena memang sengaja disuntik. Ya, paham ya? Jadi kekebalan aktif alamiah, kekebalan aktif buatan. Ya, dibedakan itu. Kemudian ada kekebalan pasif. Ya, kekebalan pasif sama. Ada yang pasif buatan, ada yang pasif alamiah. Nah, mana yang pasif alamiah? Yaitu ketika seorang anak misalnya, dia mendapatkan ASI. Nah, ASI ini mengandung antibodi. Nah, antibodi diperoleh oleh bayi. Nah, ini namanya kekebalan pasif alamiah. Tetapi kalau tadi terapi imunoterapi, kita menyuntikkan antibodi kepada pasien, nah itu adalah kekebalan pasif buatan. Gitu ya. Kalian mudah-mudahan bisa membedakan itu. Nah, ini beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nanti kalian boleh browsing, mencari sendiri. Paling tidak, tolong baca ini ya, slide ini, beberapa penyakit mana yang dapat dicegah dengan vaksinasi dan vaksinnya apa namanya, kemudian juga kapan divaksinnya. Nah, tolong nanti dibaca ini karena kita hanya punya waktu 1 jam untuk membahas. Padahal banyak ya ininya materinya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar sendiri. Saya akan kirim ini ke Helsana ya. Tuh. Oke.